Tonton terus video ini sampai habis. Akan ada pembahasan bocoran soal-soal SKB wawancara formasi penjaga tahanan Kemenkumham tahun 2019. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya agar rekan-rekan tidak ketinggalan pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua yang ada di channel Belajar Hukum, situs online yang mengupas tuntas tentang hukum. Jumpa lagi di sini sebagai penonton setia channel kami. Dan buat rekan-rekan yang baru hadir di channel Belajar Hukum ini, saya ucapkan selamat datang. Semoga Anda puas dengan channel kami. Untuk rekan-rekan yang sedang mempersiapkan SKB Kemenkumham formasi penjaga tahanan, saya doakan semoga lolos tes dan dapat mengabdi bagi bangsa dan negara. Pertanyaan pertama, ceritakan dengan ringkas, jelas, dan lugas tentang dirimu, sebagaimana kamu telah mengisi data yang kamu upload di akun SSCN. Yang kedua, berikanlah penghantar perkenalan yang menarik dengan kesan kepada panitia wawancara bahwa kamu sangat senang bertemu dengannya. Contohnya saja, seperti lebih tersenyum dan jangan sampai lepas kontak mata dengan pewawancara. Itulah yang penting. Ketiga, hindari telapak tangan yang basah atau berkeringat. Hal tersebut sering terjadi karena kita gugup, takut dengan pewawancara. Sejatinya, harusnya kita itu bersikaplah rileks, anggaplah pewawancara sebagai rekan kamu, namun tetap untuk menghormatinya. Jangan lupa sebelum menemui pewawancara untuk mengeringkan keringat dengan tisu terlebih dahulu. Ingatlah bahwa kepercayaan diri itu penting. Catatan untuk pertanyaan nomor 1 yang ketika ditanya tentang dirimu. Yang pertama yaitu analisa setiap pertanyaan pewawancara dengan hati-hati, namun cepat tanggap, sehingga kamu dapat menceritakan mengenai ketertarikan, kemampuan, pengalaman, dan kualitas personal kamu yang pada akhirnya mampu meyakinkan pewawancara bahwa kamu sangatlah layak menjadi penjaga tahanan. Yang kedua, jangan bercerita secara berlebihan, karena hal tersebut akan menghabiskan waktu kamu. Karena pada dasarnya, pada saat wawancara panitia wawancara sudah memegang biodata kamu, sebagaimana yang telah kamu upload di SSCN. Bagaimanapun setiap peserta juga mempunyai jangka waktu yang terbatas. Menjawab pertanyaan yang kedua tentang apa yang kamu ketahui dari lapas. Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu perlu membaca terlebih dahulu apa itu lapas maupun bapas, atau yang disebut sebagai lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa maupun badan pemasyarakatan untuk anak kecil. Visi-misinya, lalu pengetahuanmu tentang tugas dan kewajiban seorang penjaga tahanan. Nah, kami merekomendasikan buat kalian yang saat ini mendaftar sebagai penjaga tahanan untuk sering-sering membaca web Kemenkumham yang berkaitan dengan penjaga tahanan, ataupun jika ingin lebih memahami, bacalah Undang-Undang Pemasyarakatan yang dapat diunduh dari Google. Hal yang penting yaitu semakin kamu mengetahui formasi penjaga tahanan ini, semakin besar peluangmu untuk diterima.
karena pewawancara akan berpikir positif kalau kamu sangat antusias menjadi seorang penjaga tahanan. Menjawab pertanyaan ketiga, yaitu tentang alasan kamu mengapa ingin mendaftar penjaga tahanan. Sebenarnya pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang seolah-olah memancing maksud dan tujuan kamu melamar formasi penjaga tahanan ini. Sehingga jawablah dengan sikap yang tenang, jangan gugup, dan tetap tegas ketertarikan kamu pada formasi ini. Contoh, menjadi ASN atau aparatur sipil negara merupakan cita-cita saya agar dapat mengabdi kepada bangsa dan negara. Terlebih dengan kualifikasi saya di tingkat lulusan SMA. Perkuat argumentasi kamu dengan bahwa saat masih SMA, kamu suka olahraga, sehingga memiliki kebugaran fisik yang bagus untuk menjalankan pekerjaan sebagai penjaga tahanan. Awas, jangan sampai mengatakan bahwa alasan kamu mendaftar sebagai penjaga tahanan dikarenakan gaji yang tinggi setingkat lulusan SMA. Karena pada dasarnya hal tersebut akan memberikan nilai yang negatif dari panitia pewawancara. Menjawab pertanyaan ketiga, menjawab pertanyaan keempat, yaitu apakah sebelumnya kamu pernah bekerja? Pertama, untuk menjawab pertanyaan ini, ceritakan pengalaman kamu jika sebelumnya sudah pernah bekerja, baik full time maupun part time, karena itu akan memberikan nilai positif. Kenapa demikian? Karena kamu dianggap telah mengenal dunia kerja, terutama dalam mengambil tindakan apabila ada masalah. Yang kedua, bagi teman-teman yang belum pernah bekerja, jangan khawatir, ceritakan pengalaman kamu saat berorganisasi di sekolah. Terlebih jika kamu pernah menjabat sebagai ketua OSIS, ketua kelas, maupun ketua organisasi lainnya. Tips dari kami yaitu, berilah kesan kepada pewawancara bahwa kamu adalah orang yang optimis, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah menyerah. Pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah kalian siap bila ditempatkan di luar domisili? Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin bagi kalian ini adalah pertanyaan berat, berpisah dengan keluarga. Namun perlu diingat, inilah tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara, yaitu harus mengabdi kepada negara dan siap ditugaskan dimanapun. Jawablah dengan tegas bahwa kamu siap ditempatkan dimanapun dan orang tua sudah mengizinkan kamu ditempatkan dimanapun. Jangan sampai berpikir atau membayangkan bahwa kamu tidak akan bahagia jika ditempatkan di luar domisili, karena hal tersebut akan mengurangi optimisme dan semangat kamu dalam mendaftar. Toh dipindah jika bukan karena kesalahan, pastinya golongan dan tunjangan kamu dinaikkan. Untuk menjawab pertanyaan ini, katakanlah bahwa alasan saya yaitu ketertarikan yang kuat dengan keluarga yang membuat saya amat termotivasi untuk sukses dalam karir. Keluarga saya adalah inspirasi saya dalam bekerja keras. Sedangkan saya mempunyai tanggung jawab yang besar pada pekerjaan sebagai penjaga tahanan ini jika saya nantinya keterima. Seperti halnya tanggung jawab saya pada keluarga.
dan hal ini telah dimengerti dengan baik oleh keluarga saya, sehingga keluarga saya memahami bahwa saya memiliki komitmen yang profesional yang harus dijaga terkait karir dan pekerjaan saya. Jangan sampai menjawab pertanyaan karena ini merupakan pertanyaan prinsip dalam wawancara dan berdampak ketika kamu bekerja nanti. Tips dari kami yaitu berikanlah jawaban yang mampu meyakinkan pewawancara dengan mengatakan bahwa saya rasa saya bisa menghabiskan waktu yang cukup dengan keluarga saya, dan menurut saya keluarga itu penting, tapi keluarga pasti memahami bahwa profesionalisme dalam bekerja itu juga penting.